Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Lampung, Saudara. Sekolah Dasar Negeri Cahaya Makmur Desa Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan dibobol pencuri pada Minggu 24 Oktober. Kondisi pintu sudah dirusak oleh pelaku pencurian, termasuk kondisi lemari besi di ruang guru yang sudah berantakan. Buntut insiden ini diketahui beberapa perlengkapan elektronik milik sekolah raib. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Anung Bayu Ardi, wartawan Tribun Lampung di sana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Anung. Sore, rekan Nila. Sore, Anung, silahkan dengan laporan Anda untuk kronologis pembobolan SD Negeri Cahaya Makmur di Kabupaten Lampung Utara ini seperti apa informasinya? Ya, sore rekan Nila dan Tribuners. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu, diperkirakan pada malam harinya atau Sabtu malam, di mana sekolah ini diduga dibobol oleh pelaku pencurian melewati jendela dengan cara memotong teralis besinya yang sebelumnya memecahkan kaca jendela tersebut. Pelaku diperkirakan masuk ke dalam ruang guru, kemudian mengambil barang-barang elektronik yang ada di lemari penyimpanan ruang guru tersebut, rekan Nila. Ada barang apa saja kemudian yang berhasil dibawa oleh para pembobol SD ini, Anung? Ya, rekan Nila, bisa dilaporkan bahwa di sekolah tersebut terjadi kehilangan beberapa barang elektronik seperti Chromebook, proyektor, tablet, yang diperkirakan jumlahnya berjumlah puluhan unit, sehingga mereka harus kehilangan barang-barang elektronik tersebut. Namun demikian, barang elektronik tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, serta bantuan dari pendanaan dana BOS afirmasi sekolah tersebut, rekan Nila. Berapa banyak ditafsir kerugian akibat adanya pencurian ini, Anung? Ya, rekan Nila, bisa diinformasikan atas kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian material sebesar Rp138.404.000, di mana jumlah itu ditotal dari kerugian elektronik yang hilang. Demikian, rekan Nila. Sejauh ini setelah adanya insiden tersebut, langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri seperti apa, Anung? Ya, rekan Nila, dapat dilaporkan bahwa setelah mendapatkan laporan adanya pencurian tersebut, Kepala Pelaksana Tugas Bu Suryana langsung melaporkan ke pihak berwajib, kemudian melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan. Hal ini untuk menginformasikan kepada pihak tersebut perihal pencurian yang dialami di sekolahnya. Demikian, rekan Nila. Lalu dari pihak kepolisian, Anung, sudahkah menindaklanjuti laporan dari pihak sekolah untuk menangkap para pelaku pencurian ini? Ya, rekan Nila, setelah mendapatkan laporan dari korban, terutama pihak sekolah, kepolisian sektor Sungkai Selatan langsung melakukan olah TKP dengan mengirimkan beberapa anggotanya. Mereka kemudian mengambil sidik jari di beberapa tempat seperti di jendela, di lemari besi yang diperkirakan tempat menyimpan barang-barang elektronik tersebut. Berdasarkan informasi yang saya terima, salah satu pelakunya sudah diamankan aparat Polsek Sungkai Selatan, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Anung atas laporan Anda. Anung, saudara tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Suryana, merupakan pelaksana tugas kepala sekolah dan juga Kadis di Kampung Utara, Ahmad Soleh. Berikut liputannya untuk Anda. Itu kata kepala sekolah lama, total kerugian 138.404.000. Total semua itu ya? Yang hilang. Harapan saya Pak, semoga instansi dan seluruh kerabat Pak ya bisa membantu, bisa mendukung saya dalam penemuan barang yang hilang ini Pak. Saya mohon sekali bantuan dukungan dari pihak manapun, baik dari media ataupun dari kepolisian ataupun dari dinas sendiri. Saya mohon bantuan Pak agar barang ini bisa ditemukan dan bisa dikembalikan ke sekolah saya. Karena saya Pak saya merasa bersalah Pak karena saya tidak bisa, maaf sekali, saya tidak bisa menjaga amanat pemerintah Pak ya. Bukan saya sengaja, ini mungkin sudah musibah bagi saya Pak atas keteledoran ini. Jadi saya mohon sekali bantuan dari segala pihak untuk bisa melacak barang ini Pak. Saya bertemu dengan kepala-kepala sekolah. Mereka ini sedang ada kegiatan penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri. Saya sudah infokan
bahwa harus sangat berhati-hati kepada semua sekolah untuk bisa mengamankan asetnya, terutama komputer dan proyektor, karena sekarang lagi masih banyak kasus-kasus pencurian yang terjadi. Saya himbau kepada mereka, kalau memang perlu ya, kan ini nggak terlalu besar kalau tab itu kan, itu bisa dibawa di tempat, dikungsikan dulu lah tempat yang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun masih tetap akan di sekolah, tolong disampaikan kepada penjaga malam. Penjaga malamnya di sekolah itu untuk ekstra mengamankan itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.